bergabung dalam ibadah Paskah kita. Kiranya Paskah ini bisa menjadi suatu pujian kita kepada Tuhan, ya, ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebesarannya buat kita dan mengasihi kita. Baik Bapak Ibu, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang maha baik, di mana pada siang hari ini Engkau mengumpulkan kami di sini semua, ya Tuhan, dengan kasih yang daripadamu. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan yang daripadamu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah Paskah kami, ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh yang beracara, Tuhan yang memimpin mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga mendoakan Tuhan untuk semua saudara-saudara kami, baik yang ada di online, juga yang ada di tempat, dan juga yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, memimpin mereka senantiasa. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Matius yang nanti juga akan membawakan firman Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan pakai lebih heran lagi, ya Bapa, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan itu bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk acara pada siang hari ini, terutama ya Tuhan untuk perangkat multimedia, baik itu jaringan internet serta perangkatnya, komputer, sound system, semuanya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati, ya Bapa, memimpin, jauhkan Tuhan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Begitu juga ya Bapa untuk semua saudara-saudara yang sudah di sini, seluruh panitia, biarlah juga Tuhan semakin memakai mereka dan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memimpin dan beracara. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan puisi dan pujian dari Generasi Maria dengan judul Taat Hingga Akhir. Silakan kepada adik-adik Generasi Maria. Yang disiksa, dicambuk, diludahi, namun tak melawan. Ya, ku dengar kisah itu tentang Sang Mesias yang disalib, tapi dia hanya diam saja. Betapa tidak aku mengagumi. Walau memikul beban, kau tetap melangkah. Sungguh malu aku melihat kegigihanmu. Tak sedetik pun engkau menyerah. Tak sepatah kata pun kau ucapkan
untuk mencari belas kasihan karena satu tujuanmu, menyelamatkan manusia seperti kehendak Bapa. Mudah menjadi terang, meski tak mudah mengikuti kehendakmu, namun aku akan berjuang untuk melakukannya, seperti engkau yang berjuang untuk menyelamatkanku. Kita beri tepuk tangan buat generasi Maria yang mereka sangat mempunyai talenta ya untuk menyanyi. Tadi ada yang memainkan drama. Anak-anak ini nanti akan ke atas sehingga anak-anak boleh di sini dulu untuk berdoa sebelum nanti memulai ibadah kepada Pak Yunus. Mari persilakan. Iya, kita berdoa. Inilah anak-anakmu dan anak-anak kami generasi Maria. Inilah masa depan kami dan masa depanmu untuk pelayanan kerja ilahi, produktif ilahi, berprestasi ilahi. Mari tanganmu menjamah anak-anakmu secara pribadi bersama keluarganya, orang tuanya. Kau ikut campur tangan Bapa supaya kasih, kuasa, dan kemuliaan menyertai anak-anakmu ini. Sebentar mereka akan kerja ilahi seperti tadi yang dilakukannya untuk melanjutkan acara generasi Maria di dalam Kristus Yesus. Segala kuasa iblis yang mengganggu anak-anak Tuhan ini dalam hari ini, hari esok, dan masa depannya, dalam nama Yesus Kristus kami usir keluar dari kehidupan mereka dan seluruh keluarganya. Haleluya, amin. Tos selamat bekerja. Baiklah, mungkin acara selanjutnya kita akan melihat video ya. Jadi ini adalah video kumpulan dari jemaat yang menyampaikan apa sih arti Paskah menurut jemaat. Jadi ada yang mulai dari dewasa, ada yang remaja, ada juga yang anak-anak. Mari sama-sama kita saksikan video Paskah menurut jemaat. Hello, everybody. Shalom. Shalom. And today we're here to talk about Easter and its importance to us. And it is for us the most important holiday because it was the day that Christ conquered the grave. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. 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 1 Yohanes 3 ayat 1 sam
came to the world a perfect God and a perfect man. And no matter what came to him, he knew that he was here for one reason, to provide the grace and to save us all. The fulfillment of the Gospels, in which he died, was buried, and rose again. He conquered the grave, so we are all forgiven of our sins, and we can live with him forever in paradise. Shalom, nama saya Riston Sijabat. Yang saya pahami tentang Paskah, Paskah itu bahasa Ibrani-nya itu Pesak, yang artinya pertama itu Passover atau melewati, kemudian yang kedua itu freedom atau kebebasan. Di Perjanjian Lama, Paskah merupakan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Sedangkan di Perjanjian Baru, Paskah merupakan peristiwa kematian manusia Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membebaskan umat manusia dari kuasa dosa dan maut melalui iman percaya. Dari dua kejadian tersebut merupakan pencapaian kemerdekaan yang dilakukan oleh Allah bagi umatnya. Mengapa kita perlu merayakan Paskah? Agar kita selalu mengingat pengorbanan manusia Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit, sehingga kita orang yang percaya rohnya itu dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Pentingnya Paskah bagi saya jadi sadar betapa besar kasih Allah kepada saya dan saudara yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar saya dan saudara rohnya terbebas dan mampu untuk sadar ilahi, sadar jati diri, dan setiap harinya berada dalam pimpinan Sang Anak Domba. Pemahaman saya tentang Paskah adalah momentum kebangkitan dan kemenangan Yesus Kristus di dalam penebusan serta pengampunan dosa dan kejahatan bagi seluruh umat manusia yang manapun, tidak terbatas pada status atau religi apapun. Bagi siapa yang mau percaya dan datang kepadanya, akan mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam Injil Kerajaan Allah. Maka pentingnya Paskah dalam hidup saya adalah agar terus mengingat akan kasih dan pengorbanannya, wafat di kayu salib, sehingga saya pun layak untuk masuk dalam penderitaannya sesuai kehendaknya. Assalamualaikum, Shalom. Saudaraku yang terkasih, di hari perayaan Paskah Ilahi ini, saya memahami beberapa pengertian tentang Paskah Ilahi. Yang saya pahami tentang Paskah Ilahi, terbebasnya roh manusia dari maut dan kerajaan maut sesudah manusia Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan iblis. Kita juga perlu merayakan Paskah Ilahi untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib dan kebangkitannya, sehingga kita mawas diri dan bersyukur. Apa pentingnya Paskah Ilahi untuk diri kita? Supaya kita mawas diri dan bisa menjadi terang dan garam bagi manusia lain. Demikianlah pemahaman tentang Paskah Ilahi yang saya pahami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Anda pahami tentang Paskah. Paskah adalah peringatan atau hari di mana kita memperingati kebangkitan Yesus dari kematian dan mengalahkan maut. Yang kedua, mengapa Anda merayakan Paskah? Menurut saya Paskah diperingatin bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, tapi juga sebagai pengingat bagi kita agar kita mau lagi percaya kepada Tuhan, di mana Ia sudah mengorbankan dirinya dan Ia juga sudah bangkit mengalahkan maut, dan
juga sebagai pengingat agar kita mau merendahkan diri seperti Yesus lakukan, di mana ia mau berkorban bagi umatnya dan mengalahkan maut agar umatnya bebas dari dosa. Yang terakhir, apa pentingnya Paskah dalam diri Anda? Menurut saya Paskah juga penting ya, karena dengan adanya Paskah kita juga bisa mengingat lagi ke mungkin ada dari kita yang lupa tentang pengorbanan Yesus, tapi dengan Paskah, dengan kebangkitannya yang membuat kita semakin percaya lagi di dalam Yesus bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan dengan begitu juga kita akan harus semakin percaya lagi karena maut saja bisa ya kalahkan, apalagi masalah dan dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Paskah dalam memperingatin kebangkitan Tuhan Yesus yang turun ke dunia, orang mati setelah disalib dan bangkit di hari ketiga. Karena Paskah itu menyadarkan kita bahwa kita juga akan dibangkitkan oleh Tuhan di hari kelak. Kita harus menang dan bangkit bersama Kristus. Shalom, saya Maria Davina. Hari ini saya akan menjawab 3 pertanyaan terkait tentang Paskah. Pertanyaan nomor 1, apa yang Anda pahami tentang Paskah? Terdapat 2 jenis Paskah, yaitu Paskah religi dan Paskah ilahi. Paskah religi untuk memperingati keselamatan anak-anak Israel pada zaman Musa. Sedangkan Paskah ilahi adalah untuk memperingati kemenangan Yesus atas iblis, sehingga manusia yang percaya kepadanya dapat dilepaskan dari maut dan kerajaan maut. Nomor 2, mengapa Anda perlu merayakan Paskah? Untuk mengingat pengorbanan anak manusia dan kemenangan roh Yesus Kristus, serta memperingati hadirnya yang awal, yang akhir, dan yang hidup di bumi. Apakah pentingnya Paskah dalam diri Anda? Menurut saya, dalam merayakan Paskah, kita diberi kesempatan untuk mawas diri, kembali mengingat tujuan kita turun ke bumi, dan melihat apakah diri kita pantas dilepaskan dari maut dan kerajaan maut. Apakah kita siap bekerja ilahi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh bumi? Jikalau tidak, maka kita pun dilepaskan dari maut dan kerajaan maut, semuanya akan sia-sia saja dan justru berbahaya bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, Paskah sangat penting dalam diri kita. Terima kasih.
pujian oleh Bapak Syahmi Sinaga. Silakan kepada Bapak Syahmi Sinaga. Dapatkah kurangkai puisi tentang pengorbananmu? Beri yang benih menggantikan mahkota kemuliaanmu. Karena diriku berdosa, nyawa kamu serahkan. Kau baru luka di hatiku dengan kasih yang dosa yang merasuk kau basuh dengan darah Roh Kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Tak mampu menghadapi kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang adalah berkorban. Betapa besar pengorbananmu, Yesus, kepada kita. Sehingga diberikan nyawanya dan kita mendapatkan kemenangan. Apakah balas kita padanya? Kau baru luka di hati dengan kasih yang dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu. Entah berapa kali dahulu berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan
Shalom. Terima kasih saya dikasih kesempatan di acara Paskah Ilahi ini untuk memberi kesaksian. Sebetulnya saya mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang memberi saya waktu sehingga saya bertobat. Perkenalkan diri, kalau saya nama Martin Ruhendi. Sebetulnya saya berlatar belakang Muslim, dari keluarga Muslim. Bapak saya orang Subang, ibu saya Kuningan. Banyak kalau nama Martin itu katanya latar belakangnya beragama Kristen. Banyak yang nanya teman-teman saya begitu. Padahal itu memang bapak saya tuh suka kalau ngasih anak tuh namanya ke barat-baratan. Karena dia kerjanya di kapal pesiar, sering keliling dunia. Jadi senang ke barat-baratan gitu. Nah, saya mau bersaksi kehidupan saya waktu di Jakarta. Saya pada dasarnya itu dulu sering sih beribadah ya, dan saya punya guru ngaji sebetulnya. Nah, saya kalau masalah rohani sebetulnya lebih cenderung serius dan rajin gitu, rajin jasmaniahnya gitu. Nah, suatu saat saya juga punya guru satu lagi yang dari Banten. Dia punya ilmu istilahnya gitulah. Nah, kebetulan sekali karena saya sehari-harinya juga sering ikut olahraga karate, dan saya pengen diisi istilahnya gitu, oleh dia gitu, dan belajar gitu. Dia juga menawarkan diri. Nah, dengan berjalannya waktu, suatu saat guru saya ini bercerita ke saya tentang Yesus Kristus itu juru selamat. Saya juga jadi bingung, karena dia juga kan selama di pesantren nggak pernah ngomong begitu gitu. Nah, akhirnya saya pengen lebih tahu banyak tentang nama Yesus itu. Yang saya tahu, ya saya dengar waktu itu kan beragama Kristen ya. Nah, akhirnya saya suatu saat ketemu teman, kebetulan teman SMA, bapaknya pendeta di daerah Jakarta yang lokasinya di Jalan Saharjo. Ada gereja Isa Al-Masih di situ. Nah, saya datang ke situ untuk meminta Alkitab. Tujuannya saya pengen baca. Nah, akhirnya berkenalan, saya rajin baca, saya bawa pulang ke rumah. Lalu saya juga sering berkunjung ke Isa Al-Masih tersebut, ngobrol sama pendetanya. Nah, suatu saat Pak pendetanya itu ingin memberi seperti les privat itu gratis. Dia ingin meluangkan waktunya untuk saya bisa belajar tentang Alkitab. Nah, lalu saya sering dibawa KKR oleh istrinya, Ibu Pendeta, ke sana ke sini selama di Jakarta. Nah, saya semakin semangat. Sampai-sampai saya juga rajin bangun subuh. Kalau hari Minggu itu ada kebaktian di UKI, tempatnya Yusuf Roni. Saya selalu bangun jam 3, pengen duduk di depan, saking semangatnya. Nah, suatu saat saya juga sering keliling KKR dimanapun diadakan di Jakarta, entah di Senayan, di mana aja. Nah, yang paling aneh selama saya aktif, rajin, tapi kehidupan saya ini punya karakter buruk yang nggak pernah direnungkan gitu. Hati ada di harta, ketamakan, hawa nafsu gitu. Nah, saya pernah berpendapat kalau mengenal Yesus itu akan jadi kaya raya. Itu nggak dipikirkan hal-hal negatif tersebut. Di sisi lain saya rajin beribadah, di sisi lain saya rajin berdosa. Dan kalau berdosa itu nggak pernah ada rasa takut, nggak pernah ada rasa salah. Suatu saat saya ikut KKR di suatu tempat kalau nggak salah di Mawar Saron. Lalu saya ketemu teman juga di situ. Lalu bercerita tentang Firdaus. Itu juga baru saya dengar. Akhirnya karena saya punya latar belakang semangat, saya mengikuti dan ingin tahu, ingin belajar. Lalu besoknya kita janjian, mau ketemuan dengan hamba Tuhan yang dia kenal. Mau ngenalin ke saya gitu. Nah, akhirnya hamba Tuhan tersebut, Pak Matius, dan saya dibawa ke rumahnya.
Lalu saya lahir baru di situ dan ikut belajar juga. Nah, berjalannya waktu, nah, di sisi lain tentang karakter buruk, saya selalu berdosa terus. Anehnya begitu. Cuma bedanya kalau udah lahir baru, ada rasa penyesalan kalau udah berdosa. Beda dengan dulu, nggak ada rasa penyesalan. Nah, maka selama belajar di Pak Matius, saya sering berdosa, kembali terus ke karakter lama. Nah, karena ada penyesalan, puluhan kali saya datang ke Pak Matius, ingin istilahnya mah lahir baru ulang. Pokoknya semangat aja, menyesal aja gitu. Dan itu udah dilakukan puluhan kali datang ke Pak Matius. Dan mungkin saya sempat berpikir juga, Pak Matius juga mungkin bosan kali ya melayani saya nggak pernah berubah. Tapi ternyata ya ada kesabaran di Pak Matius, ada kasih, dan selalu buka pintu kalau saya datang dan ingin komunikasi dan ingin curhat lagi. Kalau telepon selalu diangkat, kita ngobrol segala. Nah, suatu saat Pak Matius memberi saya makalah tentang jati diri dan juga membeli buku supaya saya rajin baca dulu. Nah, sebulan kemudian karena saya merenung lebih dalam tentang jati diri, nah sebulan kemudian saya telepon Pak Matius. Nah, baru Pak Matius ngomong begini, baru sekarang jalan kamu benar. Nah, akhirnya saya mulai semangat. Dan saya mulai bisa terlepas dari segala karakter buruk dalam kehidupan saya ini. Singkat cerita, akhirnya saya hari ini menjadi peserta calon tentara anak domba, ikut TAD 2. Itu semakin semangat, semakin pembaharuan diri setiap hari. Kalau menghadapi penderitaan, itu malah suka sekarang. Kalau dulu nggak suka. Karena udah tahu kebenaran. Nah, penderitaan itu dibutuhkan untuk saya masuk ke kodrat ilahi dan menumbuhkan 77 sayap rohani saya. Itu yang terjadi sekarang. Dan akhirnya saya merenung, ya ternyata gitu ya, kemurahannya ada tujuannya supaya saya ini mengejar hadiah Paskah, yaitu kebangkitan dari kematian, masuk Firdaus itu. Seminggu yang lalu itu saya pernah mimpi. Saya sebenarnya nggak pernah mimpi, nggak pernah ada penglihatan. Baru seminggu kemarin gitu. Tiba-tiba saya udah suasana di Firdaus. Dan saya rasakan itu senang, bahagia, dan aman. Nah, satu yang saya terdengar suara, jangan takut, surga sudah di tangan kalau udah di Firdaus. Oh, saya gembira. Nggak mikir apa-apa. Bahkan untuk kembali ke bumi juga kayak nggak mau gitu, udah senang aja di situ. Nah, tapi pagi-pagi saya bangun kaget, saya masih di bumi, ternyata belum meninggal. Ya akhirnya saya dapat hikmat. Saya diberi tugas untuk berjuang, untuk serupa dengan Kristus mendapat kebangkitan dari kematian, untuk masuk Firdaus tersebut, dan mendapat tugas juga untuk memberitakan bahwa dialah yang awal dan yang akhir, yang memegang kunci maut dan kerajaan maut, dan yang hidup. Itulah kesaksian saya. Nah, di hari Paskah ini, di tahun 2023, saya udah mulai akrab dengan roh Tuhan, yang sebetulnya banyak dibutuhkan sebetulnya oleh roh-roh manusia di bumi ini, untuk mengenal yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Agar supaya suatu saat meninggal, dia mendapat kebangkitan pertama, yaitu masuk dalam rohnya. Sebetulnya itulah kesaksian saya. Saya mengucap syukur bisa bersaksi di hari Paskah ini, dan selamat merayakan hari raya Paskah ilahi. Amin. Martin, ya, dimana kalau kita belajar, kita mengenal kebenaran ilahi, kita mampu meninggalkan
karakter kita yang lama, cara hidup kita yang lama tanpa perlu rasa takut. Karena apa? Tuhan sudah mengenangkan kita. Baik Bapak Ibu, kita mau menyanyikan lagu Seperti Yang Kuingini. Dosaku
Salam. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk kita semua. Saya akan bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan di setiap kehidupan keluarga kami, yang mana doa dapat merubah segalanya sehingga indah pada waktunya. Ketika itu pertama sekali kami bangun rumah di RW 6 Selapajang Jaya, Tangerang. Dan pada saat itu juga saya baru memasuki Injil Kerajaan Allah atau lahir baru. Ternyata sangat banyak sekali rintangan dan permasalahan yang kami hadapi, terutama permasalahan dari lingkungan sekitar. Di tempat ini sama sekali tidak ada masyarakat pendatang, semua penduduk asli. Warga setempat tidak menerima kedatangan saya untuk tinggal dan bangun rumah di sana. Sebelum kami bangun rumah di sana, terlebih dahulu saya berkenalan dengan warga sekitar, sekalian minta izin mau membangun rumah di sana. Saat itu saya bersama-sama dengan Pak RT, Pak RW, dan Ibu Kader. Kedatangan saya pada waktu itu, mereka semua terlihat baik-baik dan semua terlihat sopan dan hormat-hormat. Mulailah pembangunan rumah tahap awal. Ternyata kebaikan mereka hanya baik di luar saja. Dalam hati mereka tidak suka kalau kedatangan saya ke sana. Terjadilah pro dan kontra terhadap masyarakat di sana. Singkat cerita, proses pembangunan rumah sudah 50%. Ternyata tetangga kiri dan kanan tidak senang kalau pembangunan rumah dilanjutkan. Mereka suruh tukang berhenti membangun. Lalu saya datang ke bangunan. Ternyata tidak ada masalah. Maka bangunan pun dilanjutkan. Ternyata ketika saya ada, mereka baik-baik. Tapi ketika saya tidak ada, atau ketika saya sudah berangkat kerja, tukang tidak boleh melanjutkan bangunan. Akhirnya saya panggil Pak RT, Pak RW, dan Ibu-Ibu Kader untuk berdamai dengan tetangga. Yang anehnya, mereka bilang, nggak apa-apa kok, teruskan aja bangunannya. Hari selanjutnya, apabila saya tidak ada, tetap saja tukang tidak boleh melanjutkan bangunan. Dan truk yang mengantar bahan-bahan bangunan pun di stop mereka di jalan. Tidak boleh masuk. Setiap ada masalah, saya ditelepon oleh suami, dan saya selalu datang. Ketika saya datang, barulah truk material boleh masuk. Begitulah seterusnya. Karena itulah perintah Tuhan. Karena itulah yang saya dapat dari pemuritan, bahwa kebenaran yang sudah mengerti harus juga dilakukan. Saya ambil cuti 2 minggu untuk menyelesaikan bangunan rumah. Karena kalau saya ada, tukang dan tetangga semua aman. Nah, apa yang terjadi? Karena saya ada di tempat, maka tetangga beraksi pada malam hari. Semua batu bata dan peralon saya dihancuri sama mereka. Secara manusia, saya harusnya marah atau lapor polisi. Tapi saya berusaha menahan marah. Tetangga samping kanan kebetulan lewat depan bangunan, dan saat itu saya ada. Sambil lewat bicaranya keras dengan kata-kata sindiran. Sindiran itu saya abaikan saja, no problem bagi saya. Saya tidak pernah mau marah kepada mereka. Saya hanya berdoa ke Tuhan. Suara hati saya berkata, sabar, serahkan semua ke Tuhan. Dan hampir setiap hari saya menangis sedih. Kok harus seperti ini ya Tuhan? Dalam hati saya selalu berseru, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Begitulah saya setiap hari. Suami saya hampir tidak bisa menahan marah. Dia sudah emosi banget dengan kelakuan tetangga yang jahat itu. Dia mau melawan sebenarnya. Kebetulan pada saat itu suami saya belum lahir baru. Saya selalu menahan amarahnya. Kata saya, kita harus sabar. Lebih baik mengalah. Kita anggap mereka orang bodoh. Kalau kita lawan, berarti kita sama dengan mereka, orang bodoh juga. Lalu kata suami saya, mengalah, makanya kamu dijajah. Lalu kata saya, biarkan dijajah. Saya lebih baik kalah di hadapan mereka, tapi menang di hadapan Tuhan. Sering sekali terjadi percecokan di antara kami gara-gara perkataan mengalah dan sabar. Singkat cerita, pembangunan rumah selesai. Kami adakan acara syukuran doa di rumah.
Ada 3 orang yang paling jahat yang menghancuri batu bata dan peralon. Mereka tidak mau terima makanannya. Ya udah, gak apa-apa bagi saya. Setelah 3 hari kami menempatin rumah, malam-malam ada yang ketok pintu. Si bapak ini yang suka nyindir-nyindir kalau sakit sengaja lewat depan rumahnya mau berobat ke dokter. Saya buka pintu. "Kenapa Pak?" sapa saya. Lalu katanya, "Maaf Bu, ganggu. Saya dari pagi diare dan muntah berkali-kali. Perut saya mules Bu, sudah lemas banget." "Oh silakan tidur Pak, saya akan periksa." Ternyata dia sudah dehidrasi. Saya tawarkan ke rumah sakit. Si bapaknya tidak mau. Katanya, "Gak usah ke rumah sakit Bu, saya tidak punya uang sama sekali." Lalu kata saya, "Bapak sudah kekurangan cairan, harus dirawat di rumah sakit, tidak boleh di rumah. Takut terjadi apa-apa Pak. Masalah biaya rumah sakit, saya akan bantu Pak." Kekasih bapaknya tidak mau ke rumah sakit. Saya tanya, "Bapak punya kartu sehat buat berobat gratis?" Katanya tidak punya. "Tolonglah saya Bu, kalaupun saya mati di sini, biarlah Bu. Kalau ke rumah sakit saya tidak punya biaya." Akhirnya saya langsung tangani beliau. Saya pasang infus, saya guyur. Dalam hati saya berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam penanganan dan pengobatannya. Saya minta disembuhkan oleh Tuhan. Setelah cairan infus habis 3 botol, tambah obat-obat oral yang saya berikan, diare, mual, dan muntah berhenti. Saya berdoa mengucap syukur karena Tuhanlah yang menyembuhkan. Akhirnya saya persilahkan pulang ke rumahnya. Beliau tanya, "Berapa biaya pengobatannya saya Bu?" "Tapi maaf ya Bu, saya bayar kalau sudah panen padi di sawah." Lalu jawab saya, "Gak usah bayar Pak, gratis. Yang menyembuhkan Bapak adalah Tuhan, bukan saya." Lalu jawab si bapak kembali, "Alhamdulillah ya Allah, ternyata ada orang Kristen yang baik hati menolong saya. Kalau di kampung ini Bu, orang Kristen disebut kafir, dan kalau masuk ke rumah orang Kristen haram. Ternyata Ibu Ros baik banget menolong saya." Lalu saya jawab, "Amin. Seperti saya inilah semua orang Kristen Pak. Bapak bisa klarifikasi ke orang kampung ini bahwa semua orang Kristen itu baik, bukan kafir dan tidak haram." Jawab si bapak, "Oh iya Bu, maafin saya Bu." Hari kelima nempatin rumah, jam 5 pagi ada yang ngetok pintu. Sudah dehidrasi. Lalu saya tawarkan ke rumah sakit. "Bapak sebaiknya dirawat di rumah sakit karena sudah kekurangan cairan Pak. Tidak boleh dirawat di rumah, takut terjadi apa-apa nanti." Kata si bapak, "Gak usah ke rumah sakit Bu, saya gak punya uang sama sekali." Lalu jawab saya, "Masalah rumah sakit saya bantu Pak." Si bapak kekeh tidak mau ke rumah sakit. Lalu saya pasang infus, saya guyur, dalam hati saya berdoa, tak campur tangan Tuhan dalam penanganan dan pengobatannya. Setelah habis 3 botol cairan infus dan obat-obat oral yang saya berikan, maka diare, muntah pun berhenti. Saya berdoa, "Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan." Keesokan harinya, pagi-pagi, diperbolehkan pulang ke rumahnya. Si bapak nanya, "Berapa biaya pengobatan saya Bu?" "Tapi maaf ya Bu, bayarnya setelah panen padi di sawah." Lalu saya jawab, "Bapak gak usah bayar, gratis. Yang menyembuhkan Bapak adalah Tuhan." Lalu jawab si bapak, "Alhamdulillah ya Allah, ternyata Ibu Ros baik, suka menolong orang, padahal Ibu orang Kristen." Jawab saya kembali, "Makasih Pak, orang Kristen itu semua baik-baik." Jawabnya, "Maafin saya ya Bu." Hari ke-7 nempatin rumah, jam 10 malam, ada lagi yang ketok-ketok pintu. Saya kaget. Ternyata si bapak yang bantui hancurin batu bata dan peralon. Rumahnya persis di belakang rumah saya. Dalam hati saya, ada apa lagi ini Tuhan? Saya tanya, "Kenapa Pak?" Lalu jawab si bapak, "Saya BAB mencret sejak sore Bu. Muntah sudah berkali-kali. Perut saya mulus melilit Bu." "Kok mencretnya dari sore baru sekarang ke sini Pak?" Kata si bapak, "Maaf Bu, saya malu datang ke sini. Saya gak punya duit sama sekali." Lalu jawab saya, "Walaupun gak punya uang, datang aja Pak, daripada penyakitnya makin parah nanti."
Lalu saya periksa si bapak yang ikut hancuri batu bata dan peralon saya. Rumahnya persis di depan rumah. Ini yang paling jahat. Kalau setel musik siang-siang, suaranya sangat kencang. Kalau kebetulan saya ada di depan atau di teras rumah, sering sekali dia ngucapin, "Kafir haram, kafir haram," sambil ngikutin musik dia yang sangat keras. Orang tua sampai seperti anak-anak, saya hanya bisa ngelus dada. Sabar, sabar. Tuhan mampukan saya untuk menghadapi orang ini. Lalu saya tanya, "Ada apa Pak malam-malam? Kenapa mukanya merah-merah? Mata dan bibirnya bengkak?" Jawabnya, "Dari pagi Bu, seluruh badan saya gatal-gatal dan bentol-bentol semua. Saya nggak bisa tidur. Mau minta obat ke ibu, saya nggak enak karena saya nggak punya uang sama sekali." Lalu saya periksa. Ternyata selain gatal-gatal, beliau juga punya hipertensi atau darah tinggi yang tidak rutin berobat ke dokter karena tidak punya uang. "Baik Pak, akan saya kasih obatnya. Tapi Tuhan yang menyembuhkan ya Pak." Dalam hati saya berdoa supaya Tuhan ikut campur dalam pengobatannya. Beliau tanya pada saya, "Berapa biaya obatnya Bu?" "Tapi maaf ya Bu, saya bayarnya kalau sudah panen padi di sawah." Lalu saya jawab, "Tuhan yang menyembuhkan Pak, gak usah bayar, gratis." "Biaya obat-obatnya loh Bu," jawabnya. "Gak usah bayar Pak," kata saya. Jawab si bapak, "Alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak ya Bu Ros, Ibu baik banget. Mudah-mudahan minum obat ini gatal-gatalnya bisa sembuh. Amin." Besok harinya sepulang kerja, saya mampir ke rumahnya. Ternyata gatal-gatalnya sudah sembuh. Mata dan bibirnya yang bengkak sudah pulih kembali. Saya mengucap syukur ke Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Akhirnya semua warga kampung RW 6 tahu kalau mereka bertiga sakit dan berobat ke Ibu Ros. Dan digratiskan. Bagi yang pro ke saya, mereka bilang, "Itulah karmanya, makanya jadi orang jangan jahat." Dan bagi yang kontra ke saya, mereka malu-malu kucing, mulai datang pelan-pelan mendekatkan diri ke saya. Singkat cerita, semua warga kampung itu baik-baik kepada keluarga saya. Mereka rata-rata bertani. Selama tinggal di kampung itu, kami tidak pernah beli beras. Karena di sana panen setiap 3 bulan sekali. Setelah beberapa tahun kemudian, kami pindah ke RW 2. Banyak warga sekampung ikut ngantar pindah, termasuk 3 orang penjahat tadi. Mereka ikut ngantar dan mereka menyiapkan banyak makanan. Akhirnya kami sangat bersyukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sehingga semua bisa indah pada waktunya berkat doa dan melakukan perintah-Mu. Kami percaya Engkaulah yang awal dan akhir dan yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian. Ini kesaksiannya, kalau tadi banyak kesaksiannya Renata video ya, sama tadi kan Pak Syami kesaksiannya nyanyi onsite. Ini kesaksiannya juga onsite ya. Kesaksian ini akan dibawakan oleh saya manggilnya karena sesama buruh Tambunan ya, kakak saya, Kak Mas Napita Tambunan. Silakan Kak. Salam Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya juga harusnya video, tapi karena nggak tahu ya, saya kayaknya hidupnya akhir-akhir ini sering diserang, sampai video pun nggak bisa dikirim. 2 kali bikin video, 3 kali bikin audio, 3-tiganya nggak ada yang bisa dikirim. Sampai saya tunjukin sama Dr. Siska waktu saya kemarin kontrol meeting ini, saya bilang bukan saya nggak mau bikin ya, tapi kira saya lebay, pengennya tampil gitu kan. Baru sebutnya tangan video kan, saya tinggal duduk-duduk manis aja dengernya gitu. Tapi apapun itu, saya akan mencoba jika memang kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, buat Tuhan. Sebagai saya ingin menyampaikan bahwa buat saya pribadi, kematian itu sangat dekat buat saya. Karena sudah berkali-kali dan selalu berulang, Tuhan selalu memperpanjang usia saya,
dan Tuhan selalu mematahkan setiap rencana iblis yang memang ingin mengalmarhumkan saya lebih dari 20 tahun yang lalu. Setelah saya lahir baru 2 tahun setelah menikah, sebelum saya menikah sebetulnya hidup saya baik-baik aja ya, karena saya juga termasuk anak yang tidak terlalu banyak bermasalah gitu. Jadi aman-aman aja. Tapi setelah saya menikah banyak masalah dan sebagainya, saya merasa perlu untuk mencari Tuhan lebih dekat lagi. Walaupun waktu masih single saya juga rajin sih belanja firman, mana ada pembangunan rohani dan sebagainya saya ikutin. Artinya mungkin roh saya juga rindu untuk kebenaran itu. Tapi setelah saya menikah itu banyak persoalan, banyak masalah, sehingga saya terpanggil untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya lahir baru. Tapi setelah saya lahir baru sampai detik ini saya merasa hidup saya lebih banyak diserang di masalah kematian. Karena sudah berkali-kali, hampir lebih dari 6 kali, bahkan 7 kali, dengan berbagai cara. Kurang lebih sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu, saya tiba-tiba anfal di rumah. Saya dibawa ke rumah sakit Cikini, trombosit saya tinggal 20.000. Ketika dicek sama dokter, laboratorium segala macam, tidak ada yang ditemukan dari tubuh saya apapun, tapi trombosit saya habis. Kemudian berikutnya saya hampir dialmarhumkan juga. Saya terlempar dari motor ojek yang biasa saya pakai ke langganan saya ke kantor. Waktu itu saya belum nyetir sendiri, saya naik ojek. Dia melawan arah, sepersekian detik saya bilang jangan lawan arah, kebetulan orang datang. Tapi di lawan arah, terus saya terlempar berada di antara 2 mobil. Kebetulan untungnya tidak terlalu rame, tidak terlalu agak macet lah, jadi saya terselamatkan. Kemudian berikutnya saya hampir dibunuh, 2 orang laki-laki sudah menunggu di depan rumah saya sendiri, depan pagar rumah saya. Dan puji Tuhan saya diselamatkan juga, karena setiap kejadian saya selalu telepon ke Bapak ya, dan selalu Bapak bilang rencana iblis sudah gagal, selalu begitu. Setiap saya telepon ke Bapak, rencana iblis mau mengalmarhumkan kamu malam ini gagal. Terus kemudian pernah juga saya dan suami hampir dibegal oleh rekanan bisnis kami, bukan rekanan bisnis sebetulnya. Seperti kami ini kan kebetulan bisnis bidang garmen ya, jadi kami sering ke garmen maupun pabrik. Jadi ada perantara yang akan menyampaikan kepada kami bahwa di pabrik itu banyak stok sekian puluh ton segala macam, kan kami datang membeli. Tapi kami mulai dari Jakarta dibawa ke Jawa Tengah, diputar-putar dari mulai pagi kami berangkat dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah, sampai besoknya lagi kami dibawa berputar-putar sampai ke daerah Subang. Katanya ke pabrik, tapi pabriknya sendiri kami tidak dibawa langsung, malah dibawa di tempat parkir dan sebagainya. Pas dekat Subang itu juga sudah jam 2 subuh, ternyata kami sudah berada di area pemakaman yang sangat luas dan depannya seperti tidak berpenghuni, dan kami sudah jauh dari pemukiman. Sepersekian detik kami disadarkan Tuhan dan kami lolos. Aku telepon lagi Pak Matius bilang harusnya kalian berdua almarhum. Kemudian entah berikutnya lagi, tahun-tahun berikutnya saya hampir ketibangan pelakon rumah saya sendiri, padahal gak ada sebab. Kalau yang sudah pernah main ke rumah saya bisa lihat bahwa saya orangnya agak rewel ya, saya agak perfect, jadi rumah saya agak ada bintik dikit aja saya udah pasti rewel ke suami. Kan itu tukang betulin. Jadi waktu itu masih baru dibetulin, entah kenapa cuma hujan sebentar terguyur, saya baru duduk di tempat di kursi itu, tiba-tiba entah kenapa saya digerakkan untuk jalan dari situ, baru 1 langkah langsung itu benar-benar utuh jatuh pas di atas kursi yang saya tadi dudukin sampai bengong. Dan kemudian yang 3 tahun yang lalu, banyak lagi lah, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 3 tahun yang lalu saya terdiagnosa, 2 bulan sebelum terdiagnosa penyakit langka, lumayan langka ya, karena dikatakan dokter waktu itu autoimun tipe APS ini baru ditemukan 10 tahun terakhir. Nah sebelum itu kan kami kebetulan dari kantor itu sering dapat medical check up secara rutin berapa tahun sekali. Tapi karena itu COVID kami nggak boleh nolak. Selama ini saya suka nolak, saya males. Karena saya kebetulan memang agak alergi dengan yang namanya rumah sakit, dokter dan obat. Selalu saya bilang ya kalau mau mati aja, kenapa sih ribet amat buang-buang duit dengan beli tas baru gitu kan. Jadi karena saya emang otaknya agak error, kayaknya karena penyakit itu ya, jadi agak error. Sudah gitu, jadi tapi karena itu COVID, saya agak khawatir juga, karena saya memang selama ini
saya merasa dan teman-teman saya juga bilang saya lebay, gampang capek, bisa tertidur. Di kantor itu saya bisa tiba-tiba tertidur aja, terlungkup gitu dan lunglai. Kata teman-teman saya kayak orang gak pernah tidur. Terus kalau kena matahari, saya itu kayak orang sakit lah pokoknya. Terlempar dengan segala posisi sudah saya alami. Jatuh terduduk, jatuh terlentang, dan sebagainya. Sudah saya alami semua itu. Tapi puji Tuhan hidup saya sampai saat ini masih dijaga Tuhan. Dan ketika saya MCO itu ternyata hasilnya agak mengkhawatirkan. Fungsi lever saya sudah rusak, jantung saya bermasalah. Kemudian karena LED saya juga meningkat, ternyata darah saya terjadi penggumpalan dan sebagainya. Dan berdasarkan hasil itu, kantor memaksa kami yang bermasalah harus kontrol lanjutan ke rumah sakit secara mandiri karena COVID, jadi agak di warning. Kemudian saya ngomong ke suami juga maksa karena saya emang lebay. Dia sendiri bilang dari mulai nikah juga udah ngeliat saya itu lebay, nggak bisa capek katanya, kayak apaan gitu kan. Nah akhirnya tapi itu juga nggak langsung saya tindak lanjut. Di bulan Juli hasil MCU, September baru saya pergi ke rumah sakit. Itu juga karena saya merasa kurang enak badan waktu itu, karena badan saya rasanya nggak enak banget. Akhirnya saya lapor ke suami, yaudah ke rumah sakit. Kami pergilah ke salah satu rumah sakit terdekat, di situ lumayan besar. Tapi nyampe di sana kembali saya kecewa. Udah ngantri, begitu nyampe di dalam dokternya, saya kasih hasil MCU saya, dia bilang periksa darah di satu tempat, periksa fungsi lever sama abdomen di satu tempat. Baru rumah sakit itu rumah sakit besar, lumayan besar dan komplit. Saya bilang, tapi saya waktu dibilang iya dikasih surat pengantar, saya terima. Pas di mobil saya bilang sama suami, kagak usah periksa dah, ribet amat urusannya, mau periksa aja. Masa darah ke sana, ini ke sana, mati di jalan. Saya gituin kan. Terus dia bilang, ya udah, cari rumah sakit yang kamu suka, yang kamu nyaman, saya anterin. Nah, saya teringat nih teman-teman di Cikini kan, saya juga pernah ngajar di Ampel Cikini. Kemudian saya tanya nih ke perawat di sana. Tapi saya sebelum itu, pas di mobil itu kan sudah mulai pusingnya udah makin menjadi, karena saya juga agak kesel ya, jadi makin menjadi. Dan sebelum pulang, kami makan siang, karena memang jam waktu makan siang sudah telat. Dan pas selesai makan, kami pulang. Pulang dari makan itu mau menuju ke mobil, ke parkiran itu, saya sudah sangat goyang. Karena selama ini kalau saya pusing, pasti disertai dengan mual yang berlebihan dan gelap gitu. Terus tapi saya paksakan masuk, terus ya udah nanti sampai rumah istirahat, kata Pak suami. Begitu nyampe di rumah, karena memang protap ya, jadi langsung mandi, langsung beres. Begitu saya mau istirahat di depan ruang TV, mau duduk itu saya udah gelap, tapi saya masih sempat teriak, Pak, tolong, kepala saya sakit. Terus dia datang, kenapa? Kepalaku sakit. Pas dia mau pegang, jangan pegang. Kenapa? Sakit. Nah, akhirnya kebetulan di rumah kami ada sofa kayak gitu, kita punya kasur panas. Saya langsung dibaringkan di situ. Jadi kamu kenapa? Saya bilang saya sakit, kepala saya sakit. Sebelum saya pingsan, saya bilang sama suami saya, tolong jangan pegang kepalaku. Kalau mau pegang, aku mati. Tolong jangan pegang kepalaku, aku mati. Karena emang sakit banget. Karena kan kita setiap manusia kan punya ambang batas untuk bisa merasakan sakit ya. Saya nggak tahu itu dari ambang batas atau dari luar ambang batas. Dokter saya yang tahu itu. Tapi saya kesakitan banget. Terus saya bilang jangan pegang kepalaku, aku mati. Habis itu saya nggak tahu apa-apa lagi. Tapi yang saya ingat adalah saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, tapi sebelum ini flashback, saya juga sering mengalami kelumpuhan setengah. Tiba-tiba nanti lumpuh, tapi lumpuhnya itu lucu, nggak bisa digerakin tapi sakit, kesentuh apapun sakit banget berkali-kali itu. Dulu Bapak juga saya pernah pergi ke Gobok, tangan saya lagi dalam kondisi nggak baik, waktu itu disuruh pemanas ya, Bu Meli ya. Nah, jadi pada saat saya udah pingsan itu, yang saya ingat cuma satu. Saya bilang sama Tuhan, saya ingat berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau memang sudah waktunya, tolong dipersingkat waktunya. Karena saya kesakitan, sangat kesakitan. Saya nggak kuat Tuhan Yesus. Tapi tolong, kalau memang mau diambil, ya Tuhan yang ngambil. Saya nggak mau masuk alam maut. Terus saya takut. Tahu kayaknya dia kalau alam maut itu kayak apa. Berarti memang mungkin bekal saya belum cukup kali ya, masih alam maut kayaknya bekalnya. Jadi saya bilang tolong Tuhan yang ambil, jangan, saya tidak mau kalau yang lain. Tapi kalau Tuhan izinkan, saya masih ingin umur panjang.
saya masih ingin melakukan banyak hal. Dan kalaupun memang selama ini saya selalu merasakan sakit Tuhan, satu, fungsinya jangan diambil, karena saya ingin bisa berfungsi. Karena saya pernah hampir 1 bulan lumpuh setengah gitu, kesakitan, kemana-mana dipopong sama Pak suami, kayaknya rasanya nggak enak. Ya kalau dia mau popong-popong terus, kalau kagak dibiarin gimana dong kita kan. Jadi saya masih ingat berdoa, jangan sampai fungsinya diambil gitu kan. Jadi itu, dan saya tidak tahu berapa lama saya berdoa itu, saya ulang-ulang. Pokoknya Tuhan kalau mau mati deh sekarang, jangan dilamain karena saya tidak mau berdosa. Jangan sampai saya menghujat Tuhan karena rasa sakit ini. Emang sakit banget, saya kesakitan, tapi saya nggak tahu suami saya ngapain. Pokoknya saya tahunya kesakitan dan saya berdoa sama Tuhan. Entah berapa lama, terus tiba-tiba saya nggak tahu didudukan apa terduduk. Tiba-tiba saya sudah duduk dan suami saya sudah megang pot sampah. Terus saya muntah sejadi-jadinya, muntah. Saya nggak tahu berapa lama itu muntah. Terus tiba-tiba saya bisa buka mata. Tadinya saya kalau buka mata sakit, pokoknya sakit banget deh. Saya buka mata, terus saya lihat suami saya masih di samping saya, masih megang pot. Terus sudah ditaruh gitu. Terus saya tanya, aku hidup lagi apa? Aku hidup lagi, dia bilang gitu. Terus dia hanya bengong ngeliatin, gue hidup lagi. Terus dia bengong aja. Kenapa dia bengong ya? Terus tiba-tiba saya ingat gitu, saya teringat. Terus saya berdoa, saya agak sedikit teriak, saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih ternyata Engkau masih perpanjang usiaku. Terima kasih karena aku masih boleh hidup. Itu aku ucapkan. Terus aku udah entah kemana, hilang aja semua tuh penyakit. Terus suami duduk di sampingku, terus dia pijit-pijit udah gak sakit. Terus dia bilang, kamu tadi kenapa? Ya nggak tahu, aku bilang. Lain kali jangan nakut-nakutin ya, nakutin tahu. Kamu tahu nggak? Aku sampai kepikiran, kalau kamu tadi kenapa-kenapa, aku ngomong apa ke Bogor, kan gitu. Orang tua kan kebetulan udah meninggal dua-duanya, tinggal itu yang profesor kan yang kemarin meninggal. Terus dia bilang, kalau tadi kamu kenapa-kenapa, aku bilang apa ke Bogor? Terus saya jawab dengan santainya, serah lu, bilang aja udah mati, gitu kan. Terus dia bilang, jangan gitu, pokoknya lain kali jangan nakutin, kita harus ke rumah sakit ini. Ya udah, ntar aja. Nah habis itu, kalau nggak salah saya telepon ke bapak juga ya, saya telepon ke bapak. Ya kembali sudah selalu jawaban bapak tuh setiap saya terancam kayak gitu selalu jawabannya sudah diloloskan Tuhan, kira-kira seperti itu. Dan saya dikirimin obat waktu itu 2 menit lagi ya, oke. Soalnya yang mau disaksikan 7 rencana iblis yang akan mengalmarhumkan saya. Belum yang kemarin terakhir pas saya masuk ke rumah sakit itu juga ternyata serangan karena memang dokternya udah bilang bahwa saya tuh akan sering dapat serangan, tapi dokter hanya bilang kepada saya bahwa kamu harus bersyukur kepada Tuhan, walaupun Tuhan menghadiahkan kamu penyakit yang seperti ini, tapi Tuhan juga menghadirkan kamu semangat hidup yang tinggi dan sebagainya, gaya hidup yang baik dan sebagainya, sehingga kamu bisa sehat seperti ini. Walaupun orang nggak tahu kalau kamu sakit, kalau lihat sekitar orang tuanya sehat. Terus saya tanya, kok bapak, kok dokter tahu kalau saya gaya hidupnya seperti itu? Kan saya jadi kecil ini kan waktu itu, kecil ini. Terus dia bilang, iya kan ketahuan. Buktinya ibu masih hidup sampai umur segini, waktu itu 56 tahun. Jadi akhirnya memang sampai detik ini, dan saya dapat tugas juga kemarin dari bapak untuk membuat buku kecil atas setiap peristiwa-peristiwa itu. Karena memang kalau diceritakan di 1 hari 7 malam untuk saya sendiri ya, nggak cukup 15 menit. Tentang kasus perpanjangan usia ini gitu. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan, saya masih diberi kesempatan. Saya juga nggak tahu kenapa saya masih diberi kesempatan. Mungkin memang bekal saya belum cukup atau memang masih banyak yang mau saya kerjakan, saya nggak tahu. Saya ikutin proses saja. Kalau memang Tuhan menghendaki buku itu bisa menjadi berkat atau bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi yang membaca dan sebagainya, ya saya bersyukur. Tapi apapun rasa sakit yang saya rasakan, saya hampir 24 jam selalu pusing. Ini pun sebenarnya pusing, tapi sepersekian detik hilang gitu dan selalu gelap. Apapun itu, saya hanya bersyukur kepada Tuhan Yesus masih dikasih kesempatan, dan saya bersyukur kepada orang-orang di sekitar saya yang Tuhan berikan, kepada Bapak, Bu Meli yang selalu siap siaga, selalu saya telepon, dan kalau telepon pasti dengan nangis. Terima kasih juga kepada inang mudaku, ada 2 orang inang mudaku di sini yang selalu, saya bingung juga setiap aku ada masalah pasti telepon. Kamu kenapa? Ya habis serangan yang muda, didoain. Itu juga inang muda Jimmy dan semua JKS dan juga semua teman-teman. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikannya dan puji Tuhan, saya semoga masih bisa berguna bagi Tuhan.
Haleluya. Selamatkan jiwaku.